Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai update harga pasar dari para pemain naturalisasi baru Malaysia teman-teman. Dimana ternyata dari 5 pemain naturalisasi baru Malaysia di bulan Juni 2025 ini, ada 3 pemain yang mengalami penurunan harga usai gabung dengan timnas Malaysia. Dimana yang pertama ada pemain bernama Joao Figueiredo. Ternyata harga pasar sang pemain turun dari sebelum gabung dengan timnas Malaysia, atau ketika bergabung dengan timnas Malaysia, dia memiliki harga pasar 36,50 miliar rupiah teman-teman. Akan tetapi setelah ia menjadi warga negara Malaysia per 4 Juni 2025 lalu, harga pasar Joao Figueiredo ini mengalami sedikit penurunan dan kini berada di angka 34,76 miliar rupiah teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 miliar ia mengalami penurunan harga pasar, di mana harga pasarnya yang terbaru ini dikeluarkan pada 18 Juni 2025 lalu teman-teman. Sedangkan harga pasar tertinggi sang pemain, di mana ia pernah memiliki harga pasar 55,62 miliar rupiah per 27 Oktober 2022 lalu teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Joao Figueiredo ini merupakan seorang striker yang baru-baru memperkuat timnas Malaysia. Per 4 Juni 2025 ia resmi menjadi warga negara Malaysia, dan per 10 Juni 2025 ia resmi debut bersama Malaysia ketika melawan Vietnam teman-teman. Yang merupakan pemain yang kini memperkuat klub Liga 1 Turki atau Liga Super Turki, yaitu Başakşehir, dan berusia 29 tahun dan harga pasar terbarunya 34,76 miliar rupiah. Jadi harga pasar dari Joao Figueiredo ini turun sekitar 2 miliar rupiah usai gabung dengan tim nasional Malaysia. Padahal secara statistik sang pemain ini tampil cukup mengesankan di Liga Super Turki teman-teman. Bisa kita lihat ia berhasil menjadi pemain inti di Başakşehir dengan tampil di 34 laga Liga 1 Turki dengan koleksi 7 gol, 5 laga di Liga Konferensi UEFA musim ini teman-teman tanpa gol maupun assist, dan 6 laga di babak kualifikasi Liga Eropa musim ini dengan koleksi 2 gol dan juga 3 gol, 1 assist dari 3 penampilannya di ajang Piala Turki musim ini teman-teman. Dan musim ini ia mencetak 12 gol dan 1 assist dari 48 penampilannya di berbagai kompetisi yang ia ikuti bersama Başakşehir di Liga Turki sana teman-teman. Sedangkan pemain naturalisasi baru kedua yang mengalami penurunan harga setelah gabung Malaysia adalah John Irazabal teman-teman. Sebelumnya John Irazabal ini ketika bergabung dengan Malaysia pada 4 Juni 2025 lalu, ia memiliki harga pasar 11,30 miliar rupiah teman-teman. Ini merupakan harga pasar terakhir dia ketika bergabung dengan tim nasional Malaysia. Akan tetapi usai bergabung bersama timnas Malaysia, tepatnya per 9 Juni 2025, ia mengalami update harga pasar, di mana harga pasarnya turun dari 11,30 miliar rupiah menjadi 10,43 miliar rupiah saat ini teman-teman. Dan tentu ini menjadi sebuah kemunduran bagi sosok John Irazabal, di mana harga pasarnya perlahan mulai mengalami penurunan saat ini, dan kemungkinan besar hal ini tidak lepas dari keputusan John Irazabal yang mulai musim depan akan berkarir di Liga Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim teman-teman. Sebagai informasi tambahan, pemain ini mulai 1 Juli 2025 akan resmi menjadi pemain Johor Darul Ta'zim, yang artinya mulai musim depan pemain ini akan berkarir di Liga Malaysia. Tentu apabila pemain Eropa datang ke Liga Asia Tenggara, maka secara otomatis perlahan harga pasarnya akan turun teman-teman, karena banyak pengamat yang menganggap bahwa level sepak bola Asia Tenggara masih di bawah level sepak bola Eropa teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa John Irazabal musim ini membela klub Liga 1 Azerbaijan, yaitu Sabah FK, merupakan seorang bek tengah berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,87 meter. Harga pasarnya adalah 10,43 miliar rupiah, di mana ia mengalami penurunan harga pasar sekitar 1 miliar rupiah setelah gabung dengan timnas Malaysia teman-teman. Musim ini, sosok John Irazabal ini sukses menjadi pemain inti di Sabah FK di Liga Azerbaijan sana, di mana ia tampil 30 laga Liga 1 Azerbaijan musim ini, 4 laga di babak kualifikasi Liga Eropa musim ini, dan 5 laga di Piala Azerbaijan teman-teman. Sedangkan pemain naturalisasi ketiga yang mengalami penurunan harga usai gabung Malaysia adalah Hector Hevel teman-teman, di mana pemain yang musim depan juga akan bergabung dengan Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia tersebut mengalami penurunan harga sekitar 1 miliaran teman-teman, di mana sebelumnya harga terakhir dia adalah 7,82 miliar rupiah ketika gabung dengan timnas Malaysia.
Akan tetapi berdasarkan update harga pasar Hector Hevel per 23 Juni 2025, ia kini hanya memiliki harga pasar 6,95 miliar rupiah teman-teman. Sekitar 1 miliaran rupiah ia mengalami penurunan harga usai bergabung dengan tim nasional Malaysia. Kita ketahui bersama bahwa pemain ini teman-teman resmi menjadi warga negara Malaysia per 19 Maret 2025 lalu, yang artinya ketika ia bergabung dengan Malaysia harga pasarnya masih berada di angka 7,82 miliar rupiah, akan tetapi kini turun menjadi 6,95 miliar rupiah teman-teman. Hector Hevel sendiri pernah memiliki harga pasar tertinggi 17,38 miliar rupiah per 14 Juni 2023 ketika ia membela FC Andorra di Liga 2 Spanyol pada musim 2022-2023 lalu teman-teman. Musim ini, Hector Hevel ini bermain untuk klub Liga 2 Portugal, tepatnya di putaran kedua Liga 2 Portugal mulai Februari 2025 lalu, di mana ia berhasil menjadi pemain inti bersama klub yang ia bela di sana yaitu Portimonense dengan tampil dalam 13 laga dengan koleksi 2 gol teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa sosok Hector Hevel ini merupakan seorang gelandang serang teman-teman, berusia 29 tahun, tinggi badan 1,71 meter, yang mulai musim depan akan berkarir di Liga Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim teman-teman. Dan inilah teman-teman 3 pemain naturalisasi Malaysia yang mengalami penurunan harga pasar usai bergabung dengan Malaysia di bulan Juni 2025 ini teman-teman. Akan tetapi tidak semua pemain mereka yang mengalami penurunan, ternyata ada satu pemain naturalisasi baru Malaysia yang mengalami kenaikan harga pasar usai gabung dengan Malaysia teman-teman. Di mana pemain tersebut adalah Facundo Garces yang merupakan seorang bek tengah berusia 25 tahun yang berkarir di La Liga Spanyol bersama Alaves musim ini, di mana bek dengan tinggi badan 1,91 meter ini mengalami kenaikan harga pasar sekitar 14 miliar rupiah teman-teman. Ketika ia bergabung dengan Malaysia per 4 Juni 2025, harga pasarnya masih berada di angka 20,86 miliar rupiah. Ini harga pasar terakhir dia, dan pada 9 Juni 2025 yang artinya setelah 5 hari ia bergabung dengan Malaysia, ia mengalami kenaikan harga pasar dan kini harga pasarnya 34,76 miliar rupiah teman-teman. Di mana ternyata sosok Facundo Garces mengalami kenaikan harga pasar sekitar 14 miliar rupiah usai bergabung dengan tim nasional Malaysia saat ini teman-teman. Akan tetapi walaupun harga pasar sang pemain ini naik dari 20 ke 34 miliar rupiah, ia belum mencapai harga pasar terbaiknya teman-teman. Di mana ternyata pada 24 Mei 2022 lalu Facundo Garces pernah memiliki harga pasar tertinggi yaitu berada di angka 78,22 miliar rupiah, dan kini angka ini belum bisa ia kejar kembali teman-teman. Sosok Facundo Garces sendiri merupakan pemain yang dikabarkan memiliki darah Malaysia dan juga Argentina, berusia 25 tahun, yang kini menjadi andalan Malaysia di berbagai kompetisi yang akan segera mereka ikuti selanjutnya teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Kita bisa lihat teman-teman, mayoritas pemain naturalisasi baru Malaysia ini mengalami penurunan harga usai gabung dengan Malaysia. Hal ini wajar saja mengingat banyak orang yang menganggap bahwa level sepak bola Asia Tenggara masih di bawah Eropa. Hal ini juga berlaku bagi pemain-pemain naturalisasi di kubu timnas Indonesia. Kita bisa lihat teman-teman, mayoritas pemain-pemain kita juga ada yang mengalami penurunan harga pasar usai bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi sebagian juga ada yang mengalami kenaikan harga pasar, tergantung performa mereka bersama klub maupun tim nasional yang mereka bela teman-teman. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Ya, jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen, share, dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.